Mas Rizky ini di kantor Dinasti Nusantara Group ini salah satu tim dari Dinasti Coin ya. Betul. Kesehariannya di kantor Dinasti Nusantara Group atau ada tempat lain biasanya untuk Eh, kumpul-kumpul? Biasanya sih selama saya ngantor, ya selama kerja di Dinasti itu ya ngantor di Mm-mm. Salatiga ini. Di Salatiga memang base Betul. campnya di sini ya. Betul, basecampnya di sini. Oke. Nah, Mas Riki sebagai orang yang memahami tentang dunia mata uang digital ya, kripto dan sebagainya, saya mungkin mewakili awam ini mau tanya-tanya dong tentang seputaran kripto Boleh, dan mata boleh, uang boleh. digital itu. Nah, mungkin bisa diceritakan kripto itu apa dan kenapa dia bisa dalam tanda kutip disebut mata uang, itu seperti apa? Oke, oke. Aku disclaimer dulu. Kita sama-sama belajar, Mas. Oke, Soalnya aku belum terlalu ahlinya. boleh. Oke, yang pertama awal mulanya terbentuk kripto bisa dibilang itu awal mulanya itu Bitcoin, mulai hype-nya. Itu koin yang pertama ya? Bukan koin pertama, bisa dibilang dia salah satu yang komunitasnya terbentuk kuat. Oke. Waktu itu bisa disebut apa ya, Satoshi Nakamoto. Jadi itu sebuah komunitas yang membangun Bitcoin ini jadi terkenal. Oke. Nah, itu berarti tidak bisa dihack dan sebagainya sebenarnya sistem itu. Dan kripto itu sebenarnya aman sekali ya sistemnya. Kalau kripto bisa dibilang sistem paling aman karena semuanya itu memakai kayak untuk kita bikin wallet aja kita harus punya seed phrase yang terdiri dari 5 atau sampai 6 huruf 5 sampai 8 huruf yang terdiri dari 12 angka huruf. Itu Jadi setiap orang beda-beda nanti namanya. beda-beda. Misalkan kopi, gula atau apa itu beda-beda pokoknya sampai 12. Oke. Nah, sekarang ngomong tentang Dinasti Coin ini. Ya, ini memang project Dinasti Nusantara Group. Betul. Oke. Jadi ini awal mula saya masuk ke Dinasti Coin saya ceritakan. Setelah itu saya kenal sama Kania menawarkan kalau lu mau masuk nggak ke Dinasti Coin dan saya lihat oh ternyata proyeknya yang pertama tidak mengadakan crowdfunding. Yang kedua blockchain-nya sudah ada, bukan jual blockchain lagi tapi itu sudah ada. Apa visi besar dari Dinasti Coin ini? Untuk visi besarnya di Dinasti Coin ini yang pertama untuk menyatukan kerajaan yang ada di Nusantara. Dengan cara? Dengan cara nanti kan karena nanti Dinasti Coin ini kan ada marketplace NFT-nya. Nah, kedepannya itu marketplace NFT ini dari semua kota di Indonesia yang ada kerajaannya itu bisa membuat NFT di situ. Oke. Nah, nanti hasil dari Bisa dipasarkan di situ ya. nanti dari hasil penjualan NFT-nya itu untuk kota tersebut. Misalkan dari kerajaan mana Jogja misalkan, dia mau kerjasama sama kita. Nanti kita buatkan NFT, misalkan main ke Jogja nanti disambut sebagai raja atau seperti apa kan bisa, nanti bisa diunggulkan itu. Oke. Iya. Nah, mungkin kalau untuk orang awam juga mungkin yang belum tahu tentang NFT. Kalau saya sendiri kan biasanya lihat NFT itu banyak karya-karya yang ada di sana yang unik-unik ya. Nah, kalau seperti ini konsepnya juga bisa. Jadi malah sekarang NFT ini jadi kayak aset digital yang ada underlyingnya. Banyak kok project di luaran sana, misalkan Mas punya tanah 1000 meter. Nah, ini kan ribet kan otomatis kalau bawa berkas apa segala macam kan, nanti hilang di jalan malah pusing ngurusnya. Nah, kalau Mas cuma punya NFT, jadi Mas tinggal tunjukin NFT. NFT-nya Mas tunjukin saya punya kepemilikan tanah ini 1000 meter segala macam, ya udah itu valid. Bagaimana orang umum percaya? Kita bisa cek di smart contract-nya. Apa itu smart contract? Ya itu yang tadi di awal kita bahas. Jadi kita bisa cek, jadi semua foto yang ada di NFT itu ada di smart contract dan tercatat. Makanya itu gunanya blockchain. Blockchain itu hanya untuk transaksi dan pencatatan saja. Luar biasa ya sebenarnya keamanannya. Keamanannya nggak perlu diragukan. Kebanyakan project kan sekarang yang sudah-sudah deh kita lihat. Ada beberapa project sampai sekarang yang ngomong dia blockchain lah apa, tapi ujung-ujungnya mati. Matinya karena apa biasanya? Kehabisan uang di jalan. Jadi dia habis mengumpulkan crowdfunding. Dipakai apa biasanya? Untuk build developernya. Oh, Jadi awal mulanya itu dia crowdfunding.
dia dapat uang misalkan 500 juta. Setelah 500 juta ini otomatis sebagian itu dijadiin liquidity token. Jadi sebelum terbentuknya blockchain itu kan dia sebelum buat blockchain sendiri, dia punya project dulu token sebelum dia jadi blockchain. Jadi nanti dia bisa migrasi atau apa bahasa tenisnya. Nah, kebanyakan itu setelah dia dapat crowdfunding kan otomatis duitnya kepake buat operasional, bayar gaji karyawan, bayar admin, terus ya buat semuanya lah. Pasti otomatis kan kehabisan dana di tengah jalan. Sedangkan untuk blockchain sendiri ini kan komunitasnya harus hidup. Untuk transaksi segala macam. Sampai sekarang prosesnya kalau bisa diupdate? Kalau untuk update-nya sendiri kita sudah pendekatan ke Bapepti. Nah, semoga nanti ada titik terang dari Bapepti. Terus yang kedua kita sudah negosiasi sama beberapa exchange yang ada di Indonesia karena kan saya lihat di grup Dinasti sendiri itu banyak yang request ya untuk listing di Indonesia. Terus sejauh ini masih di exchange masih luar negeri ya? Kita L-Bank sama Latoken. Tapi sejauh ini banyak juga orang yang di luar komunitas Dinasti Nusantara Group ini memakai Dinasti. Banyak mas. Karena kan kalau saya pribadi kan saya dari orang kripto ya. Kenapa alasan saya untuk masuk ke Dinasti itu ya karena itu. Satu, project Dinasti ini tidak meminta uang di awal, jadi nggak crowdfunding. Kebanyakan kan project-project di luar sana itu dia crowdfunding dulu. Maksudnya kayak apa? Mengumpulkan uang. Jadi kan di kripto itu ada namanya private sale. Ya, private sale lah kasar kata. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa beli di harga bawah. Cuman kalau di Dinasti kan tidak. Ya kan? Launching dulu koinnya, selesai jadi baru orang kalau mau beli bisa langsung di market. Kalau yang bawah tadi curangnya sebenarnya ya. Dia beli sudah duluan gitu. Di harga yang masih murah, di launching, naik dia jual. Dan kelebihannya Dinasti itu yang pertama, sebelum dia launching blockchain-nya sudah ada. Mainnet lagi, bukan testnet. Kebanyakan itu kan sebelum launching dia testnet dulu. Terus testnet itu kan berbagai macam kita coba ya. Kayak kita nge-bridge segala macam, kirim token dan lain-lain itu biasanya kan. Nah, cuman kelebihannya Dinasti ini untuk stakingnya sudah ada. Dan saya dapat info kemarin bridge-nya lagi OTW dibuat sama Dexnet. Bedanya koin dan token tadi? Kayak yang saya bilang, koin itu bisa dibilang bapaknya token. Ini bahasa sederhananya. Jadi, tokennya bukan token listrik itu beda ya? Beda, token kripto lah. Kayak token kripto itu bisa dibilang kayak baby doge gitu. Doge itu masuknya token. Token. Karena dia di bawah jaringannya ETH. Nah, kalau koin ini bapaknya. Jadi dia blockchain yang dimana setiap blockchain itu bisa token di bawah blockchainnya itu. Makanya kan Bitcoin itu di bawahnya ada lagi layer 2-nya ETH. Ada lagi BNB. Berarti token itu istilahnya dia numpang di blockchain-nya. Betul. Salah satu koin ya. Betul. Nah blockchain sendiri itu apa mas? Nah blockchain ini kan kumpulan beberapa node. Node itu? Nah ini kita balikin ke bahasa dasar ya. Misalkan kita tuh punya buku. Nah, gunanya blockchain ini kan untuk pencatatan. Nah, di blockchain itu semua transaksi, semua aktivitas yang dilakuin itu bisa tercatat dengan benar dan detiknya ada. Sejauh mana rekaman itu ada? Maksudnya catatan. Apakah dari awal mula koin itu muncul sudah tercatat sampai real time, maksudnya detik ini atau? Kalau untuk Bitcoin itu dari awal dia muncul sampai sekarang bisa dicek kok. Dan tapi itu tidak kita ngeklik. Dan itu tidak ada yang bisa sabotase. Nggak ada. Kalau untuk blockchain, makanya kan kebanyakan di Indonesia ini banyak yang bikin project blockchain itu karena menawarkan satu keamanan, kedua kecepatan, ketiga transportasi. Jadi transparan. Nah, kalau sejauh ini bisa kasih bocoran juga nih. Dinasti koin yang sudah di L-Bank dan di Latoken itu bagaimana? Banyak yang berminat? Untuk saat ini sangat banyak mas. Sampai kemarin aja ada beberapa tamu yang datang ke sini ngobrol sama saya, dia langsung beli di tempat, ada dari Kebumen, dari Semarang. Karena memang misalkan pun Bapepti ini sudah jadi,
otomatis kan kita leluasa nih untuk gerak, untuk masarin, Iya. untuk memperkenalkan edukasi ke masyarakat apa itu Bitcoin, apa itu kripto, apa itu koin. Iya. Nah, itu kan salah satu daya tarik untuk mereka nanti beli di Nasdaq. Oke. Kalau maksudnya orang asing sendiri, ada yang itu Kalau bisa dibaca nggak sih pembelinya untuk dari dalam negeri atau luar negeri? kalau di exchange itu aslinya bisa, cuman kita kan harus ada izin dari exchange-nya. Cuman pas saya lihat kemarin, saya konfirmasi sama Mas Ano, dari luar juga banyak yang beli. Makanya kan Bapak selalu mengingatkan, misalkan anggota lah lebih tepatnya kan, kalau bisa beli dulu sekarang, nanti kalau sudah naik pusing. Nih, apakah nanti itu cryptocurrency ini bisa menggantikan currency, mata uang yang mainstream? Ini pertanyaan yang sangat berat ya. Oke, kalau untuk menggantikan itu kayaknya belum. Untuk menggantikan. Karena sekarang aja mungkin diadopsi bisa untuk teknologinya, tapi bukan untuk cryptocurrency-nya. Kalau cryptocurrency-nya dibuat salah satu mata uang negara gitu, kalau untuk saat ini kayaknya belum. Belum ada yang seperti itu, meskipun saya dengar ada yang di Amerika Latin itu ada yang dia rutin membeli. Itu untuk transaksi aja. Oke. Jadi kurang lebih kayak GoPay dan OVO. Tapi bukan dilegalkan sebagai mata uang ya untuk transaksi. Betul. Oke. Ke depan ada event-event apa ini yang mau dijalankan? Oke, ini aslinya ada acara agak lumayan besar, pokoknya di salah satu kota. Oh, nggak boleh dibocorin. Betul. Besarnya seberapa? Maksudnya skupnya? Kita juga bakal ngundang developer dari luar. Dari luar negeri yang mau kerja sama kita. Makanya kan sekarang saya pribadi kan di sini sebagai community manager, saya lagi nyambung mulut ke developer luar. Oke, dan juga orang bisa beli on the spot nanti? Atau? Untuk saat ini orang pun bisa langsung beli kok di market, di Albank. Cuman kalau misalkan mereka tidak tahu caranya seperti apa. Itu maksud saya. Jadi kadang ada yang masih gagap untuk itu, perlu dibantu. Jadi misalkan mereka ingin belajar kripto, untuk transaksinya seperti apa, dari beli exchange Indonesia dikirim ke Albank seperti apa. Kalau mereka takut ngirim atau salah, ya bisa main aja langsung ke Salatiga nanti saya, atau enggak bisa DM saya nanti. Oke. Jadi di sisi lain kita juga perlu memperhatikan ya, misalkan background koin ini yang membuat siapa, pendirinya seperti apa, visi besarnya itu juga pengaruh dalam kita beli ya. Oke. Nah, ada nggak misalkan rutin-rutin misalkan ketika roadshow itu juga ada pembekalan? Nah, mereka itu kita edukasi. Kebanyakan dari yang tidak tahu jadi tahu, malah sekarang mereka bisa trading sendiri, jadi tahu nih mereka waktu harga murah mereka beli banyak-banyak, saya sampai kaget juga lihat historinya, terus dia jual di harga tinggi, sudah banyak yang seperti itu. Mas Rizky dan tim juga mengajari mereka bagaimana trading, tapi tetap ada pendampingan dalam arti jangan sampai mereka psikologinya juga. Kalau kita kan tidak membatasi mereka untuk transaksi ya, jadi kita sudah edukasi mereka ya, kalau mereka mau beli harga murah banyak-banyak setelah ya kan balik lagi manajemennya dia seperti apa kan. Update dong, per hari ini kita ngadain podcast ini harganya sudah kisaran berapa USD? Sebelumnya 1,3 sebelumnya. 1,3 dolar ya, per koin ya. Nah, tapi kita mengedukasi mereka cara untuk jual, beli, analisa market seperti apa. Kita juga ada grupnya. Saya sebagai orang yang tadinya nggak kenal apa-apa di Nasdaq, jadi sekarang kenal, dekat malah. Sekarang support bareng-bareng project ini, pantau kami terus, kasih kami masukan seperti apa, karena kami tidak mengungkiri untuk masukan-masukan yang masuk ke kita. Memang ini juga baru ya. Nah, karena ini juga. Aniko itu dari tahun 2015 itu beliau itu sudah berhubungan langsung dengan yang namanya cryptocurrency. 2017, 2018 kita juga ikut di situ. Jadi ini perkembangan zaman, bahwasanya metode pembayaran, metode bagaimana orang untuk melakukan jual beli itu sangat-sangat dipermudah.
dengan sistem digital. Di sini pengennya Pak Niko itu punya sebuah koin dengan jaringan sendiri, punya blockchain sendiri dan diakui oleh seluruh dunia. Nah, itu yang jadi pemecut Baratim, yang membuat kami itu selama mungkin jenengan tahunnya baru beberapa bulan, tapi Pak Niko sudah mencanangkan kita itu sampai mungkin 2 tahun yang lalu itu sudah ngoyak kita bikin tim. Selama itu juga kami bekerja siang malam, dan inilah persembahan kami buat Pak Niko pada khususnya dan buat panjenengan semuanya. Kita mempunyai koin sendiri yang dinamakan Dinasti Koin. Nah, dan sudah diterima di market internasional saat ini. Itu baru satu marketnya Bapak, ada puluhan market ya. Baru satu market kita masuki, kita sudah naik sebesar 200% ya Pak ya. Sampai 200%, itu baru satu market. Jangan bayangkan ketika nanti kita masuk ke market yang lain. Semakin banyak pengguna, itu semakin naik nilai-nilai dari koin kita. Dan terima kasih sekali, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang jenengan rasakan nggih, koin ini kemarin seharga 15.000. Baru beberapa hari sudah mencapai harga 30.000. Ya, 1 minggu lah kita sudah mencapai harga itu. Tapi jangan terlalu berbesar hati dulu, terus kita jual. Kita save, kita hold dulu. Saran saya tetap sabar, tetap kompak, support terus, dan beli lagi. Kuncinya di semakin banyak beli, harga semakin naik, begitu? Semakin naik. Mari bangkit saudaraku, naikkanlah martabat